Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingana Dewi Kitanjani dengan NIM 251088024 dan rekan saya Ilma Afiwi Arika Bidai dengan NIM 25108840094. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Balikpapan, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Kami akan menjalankan tugas dari Bapak Denny Setiawan, SPD MPDI terkait dengan isu-isu kontemporer. Tanpa berlama-lama, mari kita laksanakan podcast terkait isu kontemporer mata kuliah etika profesi guru. Dadah. Selamat datang di podcast kami, podcast Suara Edukasi bersama saya Ilma Afiwi Arika Bidai, dan hari ini saya ditemani oleh Saya Ingin Dewi Tanjani. Halo teman-teman, topik ini penting banget karena banyak orang masih menganggap bullying itu cuma hal yang bercanda, padahal dampaknya sangatlah serius. Halo semuanya, topik ini penting banget karena banyak orang masih menganggap bullying itu cuma bercanda, padahal dampaknya bisa sangat serius. Sebenarnya apa sih itu bullying? Bullying adalah tindakan yang menyakiti orang secara sengaja dan berulang, bisa lewat dengan kata-kata atau fisik. Nah, yang sering bikin miris itu banyak korban bullying itu memilih diam karena takut merasa tidak didukung. Kalau kita lihat dari sisi pendidikan, bullying itu jelas melanggar etika ya. Iya betul, padahal dampaknya bisa berat seperti trauma, rasa percaya diri, stres, depresi, dan lain-lain. Dan ini bukan cuma tanggung jawab pelaku, tapi juga guru sekolah dan teman-teman di sekitarnya. Iya, sekolah seharusnya jadi tempat aman. Bullying menunjukkan kegagalan kita dalam menanamkan nilai empati, toleransi, dan saling menghargai. Karena satu tindakan kecil itu bisa memberi dampak besar bagi seseorang ya. Setuju, kalau kita melihat bullying, kita jangan diam, kita bisa mendukung korban bullying itu atau melaporkan pihak yang berwenang. Wah, terima kasih ya Kak Ina sudah memberikan gambaran tentang dampak bullying berkedok bercanda. Di sini saya juga punya isu nih tentang pembulian, namun bukan pembulian berkedok yang berkedok bercanda, namun pembulian berkedok karena salah paham dan miskomunikasi lah gitu. Kasus yang saya dapatkan kronologinya pertama-tama yaitu karena miskomunikasi ataupun salah paham yang terjadi di SMPS 19 Tangerang Selatan tentang luka di balik tembok. Wah, kayaknya seru kalau kita bahas di podcast hari ini. Baik, iya Kak Ina. Bagaimana kronologinya? Apa yang sebenarnya terjadi? Baik, di sini saya akan menjelaskan isu tentang kronologi kasus SMPS 19 Tangerang Selatan menguat tentang luka di balik tembok. Di sini saya akan memberikan detail kronologi perspektifnya. Kasus ini
perhatian publik karena terjadi di lingkungan sekolah negeri yang cukup terkenal. Namun kronologinya cukup mengkhawatirkan karena melibatkan dugaan kekerasan fisik yang berulang. Artinya ada celah pengawasan. Saya dengar dampaknya cukup parah bagi korban. Iya, begini ya, kejadian ini diduga tidak hanya terjadi sesekali. Puncaknya pada satu insiden di mana korban seorang siswa laki-laki yang diajak oleh beberapa rekan sekolahnya atau kakak kelasnya di lingkungan sekolah yang tersembunyi saat jam istirahat ataupun jam kosong. Itu menurut keluarganya korban diduga mendapatkan intimidasi dan kekerasan fisik. Ini peringatan bagi kita semua. Perlindungan bisa jadi di mana saja tanpa memandang status sekolah. Nah, itu dia pemicunya hanya hal sepele, masalah komunikasi atau perselisihan yang kecil. Pihak SMPS 19 Tangerang Selatan dan Dinas Pendidikan sudah turun tangan, namun masih keadaan sekarang Dinas Pendidikan sedang memberikan keadilan dan sanksi bagi para pelaku. Terima kasih, Uma. Iya. Jadi kesimpulan dari podcast hari ini, bullying bukan berencana tapi menyakiti. Mari kita ciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan beretika. Sekian podcast dari kami, semoga bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.